Oke, nggak kerasa udah 1 bulan lebih saya pakai Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini. Redmi Note 10 Pro ini menurut saya handphone yang punya value terbaik yang wajib kalian pertimbangkan. Misalnya, performa oke, kamera bagus, pokoknya paket komplit lah. Nggak kerasa juga generasi penerus dari Redmi Note 10 series ini udah rilis secara resmi di Indonesia, yaitu Redmi Note 11 series. Pertanyaannya, apakah si Redmi Note 10 Pro ini masih oke kalau dipakai di tahun ini, meskipun sudah ada generasi penerusnya yaitu Redmi Note 11 Pro. Oke, di video kali ini saya akan review Redmi Note 10 Pro setelah saya pakai kurang lebih 1 bulanan ini. Bagaimana dengan desain, performa, dan kameranya? Yuk langsung aja ke videonya. Yang pertama kita bahas untuk segi harganya dulu. Untuk harga di toko resmi official store, untuk varian 8/128 dijual resmi di angka 3,6 jutaan, sedangkan untuk varian 6/128 dijual di angka 3,4 jutaan. Dan untuk varian 6/64 ini udah nggak tersedia di official store-nya. Untuk harga yang saya sebutkan tadi udah termasuk diskon sebesar 9% di aplikasi Shopee. Untuk varian 6/64 GB, kalaupun ada biasanya yang second atau bekas. Kalau boleh kasih saran sih mending ambil yang 128 GB. Karena untuk zaman sekarang ukuran 64 GB itu kayak nanggung aja. Dibilang kecil nggak kecil juga untuk ukuran 64 GB, tapi dibilang besar juga nggak terlalu besar. Karena semakin kesini untuk ukuran file APK-nya semakin membengkak. Kalau kalian mau ambil yang lebih murah, kalian bisa cek di toko-toko lain selain official store. Tapi dengan catatan kalian harus teliti sebelum membelinya. Lanjut kita bahas desainnya. Untuk unit yang saya pakai ini terus terang saya beli bukan di official store dan harganya pun selisih 200 ribuan lebih murah dibanding dengan official store-nya. Setelah saya chat seller, ternyata HP ini tuh garansinya udah jalan. Meskipun kita belum buka segel boxnya, tapi setelah saya cek garansinya melalui website resminya, ternyata garansinya belum jalan. Dan waktu aktivasinya pun sesuai dengan pas pertama kali saya hidupkan handphone ini. Saya sih curiga kalau unit yang saya dapat itu handphone repack. Jadi seller cuma ngambil bundling dari paket penjualan HP ini, misalnya kayak headphone, kartu perdana, dan lain-lain. Atau bisa juga sales mengakalin buat ningkatin penjualan, alias buat laporan bahwa HP ini tuh udah laku terjual. Karena kalau kita udah hidupin HP-nya, otomatis garansinya juga ikut berjalan sesuai pas pertama kali kita hidupkan HP ini. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu dibungkus ulang. Buat kalian yang nggak tahu apa itu handphone repack, kalian bisa search di Google. Di sana banyak artikel yang jelasin tentang handphone repack ini. Overall di sini keadaan HP-nya masih oke. Untuk bodi depan dan belakangnya masih mulus, nggak ada lecet sedikit pun, layaknya HP baru. Untuk back covernya ini sudah terbuat dari kaca yang pakai perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Untuk framenya sendiri handphone ini berbahan plastik. Kalau bahas desain, handphone ini tuh masih oke banget, nggak ketinggalan meskipun sudah dirilis lebih dari 1 tahun yang lalu. Kemudian kita ke bagian layar. Layar handphone ini pakai AMOLED 120Hz dengan kecerahan maksimal di angka 1200 nit. Layarnya ini berukuran 6,67 inch dengan resolusi Full HD+, dengan perlindungan layar Corning Gorilla Glass 5. Menurut saya untuk kualitas warna defaultnya nggak sebagus layar handphone Samsung pada umumnya. Di sini cenderung sedikit lebih pucat. Tapi untungnya dengan sedikit merubah pengaturan di handphone ini, layarnya pun jadi lebih enak dipandang. Bahkan menurut saya karakter warnanya hampir mirip-mirip dengan layar Samsung Super AMOLED pada umumnya. Dipakai di bawah terik matahari juga masih oke, gambar yang ditampilkan cukup jelas dan nggak silau. Karena maksimal kecerahan di HP ini tuh sampai 1200 nit. Untuk isu ghost touch dan responsabilitasnya masih aman, nggak ada masalah sama sekali. Lanjut kita bahas untuk performanya. Sebelum lanjut bahas performanya, kita cek dulu untuk spesifikasi Redmi Note 10 Pro ini. HP ini pakai Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8 nanometer dengan sistem operasi Android 12 dan dibalut dengan MIUI 13 pas video ini dibuat. Handphone ini sudah menjalani beberapa perjalanan update MIUI. Berikut sedikit gambaran hasil benchmark dari Snapdragon 732G di Redmi Note 10 Pro. Untuk angka Antutu segini tuh lumayan pas dipakai di tahun ini. Kalau dipakai cuman untuk sosial media dan chattingan aja masih aman banget. Bahkan bisa dipakai buat 2 tahun ke depan. Kalau iklannya gimana bang?
Yang saya rasakan di MIUI 13 ini sudah banyak banget berkurang daripada pas awal rilis dulu. Jadi lebih enak dan jarang banget saya nemuin iklan di MIUI yang sekarang ini. Terus untuk performa gamenya gimana bang? Oke, lanjut kita bahas untuk performa gamenya. Kalau untuk game PUBG masih nyaman, gyroscope-nya masih mantep, respon touchscreen-nya juga aman, nggak ada delay. Dan untuk settingan defaultnya seperti ini. Terus untuk settingan mentoknya seperti ini. Lanjut ke game Genshin Impact. Kalau untuk game yang satu ini paling nyaman main di settingan low 30 fps. Sebenarnya bisa kita setting ke lebih tinggi lagi, cuman saya nggak rekomendasikan karena pengalaman bermain gamenya jadi kurang bagus. Kalau kita setting di 30 fps jarang terjadi frame drop atau patah-patah nggak jelas, jadi pengalaman bermain gamenya jadi lebih menyenangkan. Lanjut game Mobile Legends. Kalau game yang satu ini mah nggak usah ditanya lagi, refresh rate-nya udah bisa di tinggi dan untuk grafisnya udah bisa di ultra. Pokoknya lancar jaya kalau game ini mah, enakeun. Kemudian kita ke sektor baterainya. Kalau udah ngomongin performa, wajib juga ngomongin baterainya. Untuk spek baterai di handphone ini berkapasitas 5020 mAh dengan pengisian daya yang support di 33 Watt. Kalau untuk pemakaian harian yang ringan jelas mampu dipakai satu harian untuk sekali cas aja. Tapi kalau udah bermain game beda ceritanya. Menurut saya sih untuk ketahanan baterainya sendiri standar, nggak terlalu awet-awet banget. Mungkin karena faktor layar yang 120Hz dan prosesor yang dipakai Snapdragon 732G tadi. Untuk pengisian dayanya lumayan cepat, 30 menit bisa terisi 59% dan untuk fullnya membutuhkan waktu sekitar 80 menitan. Lanjut ke fitur-fitur yang ada di handphone ini. Di harga 3 jutaan ini, Redmi Note 10 Pro adalah paket komplit. HP ini sudah dibekali dengan sertifikasi IP53, yang artinya HP ini tuh aman dari cipratan air dan debu. Tapi perlu diingat kalau IP53 adalah kemampuan untuk bertahan terhadap semburan air. Dengan kata lain, dapat rusak apabila tergenang atau terendam di dalam air. Lanjut, ada dua buah speaker di bawah dan di bagian atas, dan ada NFC. Pokoknya palu gada lah ya, apa yang lu minta gua ada. Bahkan infrared buster pun juga ada. Pokoknya paket komplit lah untuk harga 3 jutaannya ini. Kemudian kita lanjut ke hal yang terakhir, yaitu kameranya. Kamera handphone ini pakai setup 180 megapiksel dengan bukaan f1.9 untuk kamera utamanya. Kemudian 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 untuk kamera ultrawide-nya. Terus 5 megapiksel dengan bukaan f2.4 untuk makro dan 2 megapiksel dengan bukaan f2.2 untuk lensa gimmick dan depth sensornya. Kemudian di bagian depan ada satu buah lensa yang punya resolusi 16 megapiksel dengan bukaan f2.5. Rekaman video kamera belakang di handphone ini bisa sampai 4K 30 fps dan untuk 60 fps nya cuman mentok di 1080p aja. Untuk perekaman kamera depannya juga mentok di 1080p di 30 fps. Untuk perekaman 1080p di 60 fps, sayangnya untuk fitur EIS atau Electronic Image Stabilizer-nya dimatikan. Jadi kalau mau rekam video stabil, saya sarankan di 1080p 30 fps. Kalau kalian maksa pengen di 1080p 60 fps, saya sarankan pakai stabilizer tambahan. Untuk hasil foto di tempat banyak cahaya udah oke, detailnya tajam, tones warnanya enak dipandang. Di kondisi banyak cahaya nggak usah perlu kita bahas. Yang perlu kita bahas adalah performa di low light-nya. Kalau untuk di minim cahaya, noise mulai muncul dengan detail yang mulai pudar. Pakai mode malam pun menurut saya hasilnya hampir sama aja seperti kondisi di autonya.
Meskipun untuk noise-nya lebih berkurang, jadi mode malam di handphone ini menurut saya kurang begitu oke. Mending pakai mode auto aja, meski ada noise, tapi masih oke kalau untuk sekedar dipost di sosial media. Sedikit catatan untuk kameranya. Pas awal mula HP ini datang, mode malamnya ini cuman ada di lensa utama dan di kamera selfie-nya. Tapi setelah HP ini menjalani beberapa update MIUI, sudah tersedia mode malam di mode ultrawide-nya. Ya, jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan di Xiaomi Redmi Note 10 Pro ya. Ini tuh saya setting ke 720p 30 fps. Kita coba ajak jalan. Sorry, ini backlight ya, kita ke sini. Nah, ini tuh cakep ya. Silakan nilai sendiri juga untuk stabilisasinya. Kita coba kondisi backlight ya, seperti ini. Masih cakep sih ya, muka saya masih kelihatan jelas. Ya, jadi ini adalah hasil kamera depan menggunakan Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Saya setting di 1080p 30 fps ya. Karena kamera depan itu mentok sampai 30 fps. Silakan dinilai sendiri untuk kualitas stabilisasinya. Kalau dilihat dari viewfinder sih dia lebih stabil ya daripada yang 720p 30 fps tadi. Seperti ini untuk hasilnya. Ini saya sambil jalan. Kita coba kondisi backlightnya ya. Nah, seperti ini. Jadi saya itu di belakang matahari. Kalau dilihat dari viewfinder sih masih aman ya. Muka saya masih kelihatan jelas. Ya, jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Saya setting di 1080p 30 fps ya. Ini tuh stabilisasinya udah saya aktifkan. Kalau di 1080p 30 fps itu stabilisasinya kita bisa pilih ya. Kita bisa on atau mati. Jadi seperti ini untuk hasil stabilisasi aktif di Redmi Note 10 Pro. Kalian nilai sendiri juga untuk kualitas audionya ya, karena saya nggak pakai mic tambahan. Di sini tuh kondisinya banyak angin karena saya di tengah sawah seperti ini ya. Karena kalian tahu sendiri kalau banyak angin itu pasti suaranya banyak noise. Jadi kalian nilai sendiri untuk kualitas audionya seperti ini. Kalau dilihat dari viewfinder sih ini mantep, nggak ada goyang-goyang atau gimana. Lagi musim panen ya sekarang di sini. Kita coba ajak lari. Buat kalian nilai ya untuk kualitas stabilisernya. Seperti ini. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Saya setting di 1080p 60 fps ya. Di sini untuk dilihat dari viewfinder sih dia sedikit goyang-goyang ya, nggak stabil, nggak sestabil kayak yang tadi di 30 fps. Karena untuk di 60 fps itu stabilizernya otomatis mati ya, nggak bisa kita aktifkan. Cuman untuk ngambil fokusnya lebih mantap di 60 fps ini. Saya sarankan sih buat kalian yang mau record di 60 fps, kalian wajib pakai gimbal ya atau stabilizer tambahan. Karena kalau untuk kualitas gambarnya sih mantep ini dibanding 30 fps tadi. Atau buat kalian yang nggak punya stabilizer, kalian harus punya tripod seperti ini ya. Cuman ya itu tadi kalian nggak bisa gerak-gerak. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman menggunakan Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Saya setting di kualitas 4K ya. Kalau dilihat dari viewfinder sih ini goyang-goyang, sama kayak di 1080p 60 fps tadi. Buat kalian yang maksa pengen record di kualitas 4K, saya sarankan pakai stabilizer tambahan atau pakai tripod ya. Cuman ya itu tadi, kalau pakai tripod kalian nggak bisa gerak-gerak. Videonya harus diem ya kalau pakai tripod tambahan.
Masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya, Redmi Note 10 Pro merupakan salah satu smartphone kelas mid-range terbaik. Ia mampu menyediakan desain menarik sekaligus spesifikasi memuaskan dengan layar Super AMOLED 120Hz, Snapdragon 732G, dual speaker, NFC, dan fitur lainnya. Buat kalian yang udah terlanjur beli handphone ini, mending dipakai aja dulu. Masih enak kok untuk dipakai 1 atau 2 tahun ke depan. Meskipun udah ada generasi penerusnya, yaitu Redmi Note 11 Pro. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk review Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro setelah saya pakai kurang lebih 1 bulanan ini. Buat kalian yang baru gabung, jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.